Berkaitan dengan bencana ini yang telah menimpa wilayah kita, kampung kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu di antara orang-orang yang beriman, apabila terkena musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ada orang yang meninggal itu baru kita bacakan inna lillahi. Ini adalah kata istirja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jika orang-orang beriman itu kena musibah. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak akan menimpa kami sebuah itu musibah melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Olehnya itu, mari menjadikan musibah ini untuk kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang semoga kita insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, datangnya sebuah musibah, Allah mendatangkan sebuah musibah dalam suatu kaum terjadi karena dua sebab. Yang pertama, musibah itu adalah bentuk ujian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum tersebut. Nauji ki Allah taala. Iya, bagi orang Bugis ya. Iya. Iya. Mego ki kakue. Iya. Mego gini. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ya begitu Pak ya. Iya. Adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini adalah ujian keimanan. Ujian keimanan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan akan melihat kadar keimanan kita. Apakah hambaku ini setelah saya kasih ujian, taraf keimanan itu akan meningkat? Atau sebaliknya, setelah dikasih ujian malahan semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Dan ujian ini Bapak Ibu sekalian, tentunya bukan hanya bentuk musibah yang seperti apa yang kita alami sekarang ini. Ujian itu bermacam-macam. Karena ya tentu biasanya ada ada orang ya ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari sebelum dikasih ujian dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setelah ujian itu datang, ya, kadar keimanan itu menurun bahkan menghilang. Mungkin dulunya dia rajin datang ke masjid untuk sholat 5 waktu, akan tetapi
Setelah ujian itu datang, dia bermalas-malasan datang ke masjid untuk sholat. Mungkin sebelum ujian itu datang, dia rajin untuk silaturahmi, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada suaminya. Akan tetapi setelah dia mendapatkan ujian, kadar keimanan itu semuanya sudah berubah. Mudah-mudahan kita di sini setelah dikasihnya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kadar keimanan kita bisa meningkat insyaallah. Kata para ulama, yang kedua adalah ujian itu, bala itu, musibah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena azabnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu para jemaah sekalian, belum hilang barangkali dari ingatan kita berapa tahun lalu gempa atau tsunami yang melanda wilayah kita, daerah kita, ibu kota kita, yaitu Palu. Dan beredar berita dari mulut ke mulut, dan kemungkinan itu bagian daripada penyebab balanya Allah datang, musibah Allah turunkan di sana karena banyaknya kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palu. Dan mungkin bukan hanya kesyirikan, banyak kesalahan, kelalaian yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palu. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, penyebab datangnya bala itu ada dua penyebab utama. Penyebab utama yang dikatakan oleh para ulama kepada kita. Yang pertama adalah merebaknya kesyirikan. Banyaknya kesyirikan yang terjadi di wilayah kita. Mudah-mudahan di kampung kita ini, di wilayah kita ini, Allah menjauhkan dan masyarakat senantiasa menjauhkan dirinya daripada bentuk-bentuk kesyirikan. Apa itu kesyirikan Bapak Ibu sekalian? Kesyirikan adalah hal-hal yang gaib yang dipercayai, yang mempunyai kekuatan, yang dapat mendatangkan sesuatu dan menghilangkan sesuatu di luar daripada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang tidak berdasarkan dari sumber akidah kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bentuk kesyirikan. Dan itu adalah hal-hal utama yang mendatangkan bala kepada suatu kaum. Sebagaimana telah terjadi di kaum terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu. Mereka ingkar kepada nabinya, mereka ingkar kepada syariat yang diturunkan oleh nabinya, maka Allah menurunkan bala di wilayahnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Ini perkara-perkara yang banyak kaum muslimin telah lalai sekarang. Banyak saudara-saudara kita yang hanya menganggap enteng ini solat. Bapak Ibu sekalian, solat itu sendiri Allah telah mewajibkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya solat itu telah diwajibkan kepada kita yang telah ditetapkan waktunya. Solat telah wajib. Kalau kita seorang muslim,
tentu itulah sholat wajib. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Pemisah antara kekufuran dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Iya. Jadi siapapun kita, kalau sudah berani meninggalkan sholat, berarti sudah mendekat-dekati kepada. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta maaf ya. Iya. Mudah-mudahan kita di sini, insya Allah senantiasa istiqomah untuk menjalankan sholat. Bapak Ibu sekalian, apa sih bagi kaum muslimin ya? Minta maaf ya Pak Sekdes, iya, minta maaf ya. Apa sih menyebabkan kaum muslimin itu malas-malas sholat? Saya rasa sholat ini mudah sekali Bapak Ibu. Iya. Bagi yang tidak sempat datang dan tidak sholat, ya tolong sampaikan. Mudah sekali di sholat, tidak ada rumitnya. Terkadang orang bilang sibuk, apa? Saya rasa tidak. Hanya kemauan yang kuat dan tekad yang kuat bahwa saya ingin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka itu kita sholat. Subuh Bapak Ibu sekalian, kalau kita lambat bangun, tidak ada masalah. Yang penting jangan tiap hari seperti itu. Kalau kita lambat bangun, dia seperti biasa aja Bapak Ibu sekalian, bangun langsung ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat, selesai. Begitu juga zuhur adalah bagian daripada waktu jeda untuk kita istirahat. Ini pada kuloro tangasoy Bapak Ibu sekalian. Tentu istirahat dulu, mandre, makan. Habis itu makan, berwudu, sholat. Tidak ada alasan tidak sholat. Di kebun, kita bawa pakaian sholat. Kita bawa pakaian sholat. Kalaupun ada di antara kita terluput dari bawa pakaian sholat, dan sesungguhnya pakaiannya kita itu yang terkena lumpur, yang terkena pece itu bisa dipakai sholat. Hanya dicuci sedikit. Yang tidak bisa dipakai sholat itu ada najisnya. Kalau cuma pece, insya Allah. Yang penting kita bisa menutup aurat, insya Allah kita bisa sholat. Sholat gampang kok. Bagi kita bagi laki-laki, juga perempuan, kalau dikatakan bahwa saya tidak hafal baca-bacaannya Ustaz. Ada itu kadang itu memang tidak dihafal doanya. Kita datang saja di masjid. Kita datang di masjid dengan niat makmum kepada imam, insya Allah solatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jangan lupa belajar, karena mempelajari Islam itu wajib hukumnya. Begitu juga asar, tidak ada orang kerja itu Pak dari asar sampai maghrib nonstop, tidak ada. Pasti ada jedanya. Pasti ada jedanya. Jadi kita manfaatkan waktu kita itu, sholat itu paling lama 5 menit. 10 menit, paling lama itu. Begitu juga maghrib. Maka dia ogi si tetu itu jangan petang si bata jangan apa besok nak. Di situ sudah maghrib. Jadi setelah maghrib itu, setelah masuk maghrib itu kita istirahat, kita sholat. Kita sholat. Tidak ada yang susah Bapak Ibu sekalian. Hanya kemauan yang tidak ada. Begitu juga sebaliknya Isya. Begitu juga seterusnya Isya. Habis kita makan malam, duduk-duduk. Sudah masuk waktu Isya. Belum juga kita mengantuk di waktu Isya itu. Tidak lama orang habis azan maghrib di sini, di masjid. Tidak lama azan Isya lagi. Jadi itu sebenarnya datangnya hanya dari kemalasannya kita. Dan Bapak Ibu sekalian, dan ironinya juga, mungkin di antara kita di sini, ada orang di sini tempatan kaili. Begitu juga mungkin dengan orang Selatan menggantungkan foto-foto ulama di dinding. Bahkan ada sebagian itu di dompet.
Kata orang selatan itu wali fitue. Iya. Kalau di sini saya lihat saudara-saudara kita itu orang Kaili, iya. Ulama kita, iya, guru tua. Iya. Apakah kira-kira para ulama itu kita katakan tidak sholat? Para ulama itu sholat, Bapak Ibu sekalian. Apakah mereka itu akan memberikan kita syafaat di hari kemudian kalau ternyata kita ini tidak sholat? Tidak mungkin. Iya. Mereka itu yang kita buat panutan itu adalah para ulama. Iya. Yang notabene itu adalah rajin sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu membatasi kita, iya. Olehnya itu saya ulangi kembali, iya. Mudah-mudahan bala ini, musibah yang menimpa kita ini, iya, membangunkan kita yang selama ini mungkin tertidur, memberikan kesadaran bagi kita yang selama ini mungkin ada yang luput. Iya, kami datang di sini untuk saling maparengarang, iya, saling sipakainga, iya, karena makanya Nabi tak ad-dinu an-nasiha, sesungguhnya agama ini adalah nasihat dan itu adalah kewajiban kami semuanya. Iya. Bapak Ibu sekalian, kami dari Wahda Islamiyah, iya, turut simpati berduka cita, turut berbelasungkawa, prihatin atas musibah yang menimpa kita. Mudah-mudahan musibah ini sekali lagi, iya, menjadikan suatu pelajaran yang besar bagi kita semuanya dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa dan mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh dan membersamai kita semuanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.